kegiatan pembelajaran kali ini seperti biasa kita awali dengan berdoa agar apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat kamu pahami dengan baik. Untuk itu Bapak minta perwakilan dari kelas 8 untuk memimpin berdoa. Silakan Christian Antonio pimpin berdoa. Good afternoon, sir. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kelas 8 masuk semua? Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yes. Catherine, Corin, Abraham, ada mahasiswa ya? Itu kenapa nggak masuk? Iya, sakit. Oke, yang sakit kita doakan tadi ya biar Kak sehat dan kita ya sama-sama dibantu. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak kan sudah menjelaskan materi pesawat sederhana ya tentang pengikut. Kemudian minggu lalu tentang katrol. Oke, masih ingat ada berapa jenis katrol? 3. Apa saja? Katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Oke. Dari ketiga jenis katrol itu apa saja bedanya? Coba satu orang. Oke, Clarissa, coba Clarissa. Oke, apa bedanya? Katrol itu katrol yang tidak rendah dan berat badannya bentuknya di bawah. Kalau katrol bebas itu katrolnya bergerak dan bentuknya itu ompong ke atas. Kalau katrol majemuk itu katrol yang berdiri dari sini. Oke, tepuk tangan untuk Clarissa. Oke. Untuk materi hari ini, Bapak kan sudah mengirimkan covernya ya di Classroom. Sudah kamu baca? Sudah. Oke. Oke, perhatikan gambar berikut. Coba dari gambar ini apa yang dapat kamu amati? Anak kecil sudah Angkat galon. mengangkat barang, tapi berat ya, apalagi yang kamu lihat kesulitan ya, karena beban yang diangkat terlalu berat. Oke, coba kamu lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya coba. Lebih mudah karena apa? Karena apa? Karena ditaruh di punggung satu, kemudian karena apa ini? Jembatan. Ya, posisinya dimiringkan ya. Oke, ini sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini judulnya tentang bidang miring. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, saya mampu menganalisis prinsip bidang miring dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar melalui kegiatan percobaan sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanis bidang miring dari data hasil pengamatan percobaan sederhana. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada pun kesepakatan kelas ya yang harus kita sepakati bersama ya dalam pembelajaran hari ini.
pertama, selama kegiatan belajar dilarang ngobrol, ya. Jadi kalau misalkan ngobrol untuk hal-hal yang penting aja mengenai pembelajaran, ya. Kalau misalkan di luar pembelajaran, berarti nanti ada pengurangan nilai, ya, karena diskusi. Kemudian dilarang membuka aplikasi lain selain modul belajar yang Bapak share, ya. Oke, kemudian tiap anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi dan praktik. Artinya dalam kelompok tersebut, misalkan di kelompoknya Raymond ada 4 orang, ya, berarti semuanya itu harus aktif, ya, bukan hanya Raymond saja, ya. Oke, nanti dibagi-bagi perannya, ada yang berdiskusi memecahkan masalah A, berdiskusi memecahkan masalah B, dan nanti membuat kesimpulan seperti itu. Kemudian memperhatikan saat kelompok lain presentasi, ya. Bagi kelompok lain yang tidak memperhatikan, berarti nanti ada pengurangan. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi, silakan ambil handphonenya, ya. Bapak akan mengadakan pre-test untuk menguji kemampuan awal kamu sudah membaca belum materi yang Bapak sampaikan kemarin. Oke. Silakan kamu buka di Google, ya. Ini yang pretest, ya. Waktu mengerjakan 5 menit, ya. Ya, pretest. Sekarang 1:11, berarti nanti sampai jam 1 di 14 menit, ya. Oke. Yang belum selesai segera di sini saja, ya. Tidak apa-apa. Nanti kita masih ada post test kalau nilainya kurang baik, nanti bisa diperbaiki di proses nanti, ya. Oke. Oke, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Oke. Coba Raymond, apa yang kamu dapat amati dari video yang Bapak tampilkan berikut? Nah, dari yang pertama dulu, Bapak. Ini yang pertama, ya. Kenapa pekerja ini menggunakan lintasan miring untuk memindahkan batunya ke dalam batu? Kenapa? Dia supaya lebih mudah, ya. Oke, biar lebih mudah. Kalau misalkan tidak menggunakan ini, kesulitan untuk mengangkat, saudara mengangkat 22 kali kesulitan ya mengangkatnya. Kenapa dia kesulitan? karena berat. Karena berat, ya. Karena berat, ya. Oke, kalau berat berarti gaya yang dikeluarkannya lebih besar, kan? Nah, ketika ini menggunakan papan
miring, gaya yang dikeluarkannya dia lebih sedikit ya. Itu manfaat penggunaan bidang miring ya. Oke. Kita lanjut yang masalah kedua. Jika kedua pekerja menaikkan penting langsung ke kantor dengan gaya motor, maka mereka memerlukan gaya apa? Atau 2000 meter atau mendaki puncak gunung? Nah, mengapa jalur jalan mendaki ke puncak gunung dibuat berbelok-belok seperti ular? Ada dua pekerja yang sedang menaikkan gunung dibuat berbelok-belok seperti ular. Ini jalan di gunungan dibuat berkelok-kelok seperti ular. Kenapa? Ayo. Biar nanjaknya biar lebih ringan. Apa? Biar nanjaknya biar lebih ringan. Yang nanjaknya lebih ringan ada lagi. Ayo. Apa? Iya, tenaga yang dikeluarkan lebih kecil ya. Tenaga mesinnya dikeluarkan lebih kecil. Kalau tidak dibuat berkelok-kelok, nanti tenaga mesin yang dikeluarkan ini besar. Satu itu. Yang kedua, resiko kecelakaannya dia tinggi ya. Oke. Lihat ya. Oke. Nanti LKPD ini kamu kerjakan secara berkelompok. Oke, kelompoknya seperti yang Bapak bagi pertemuan kemarin ya. Sudah lengkap anggota kelompoknya? Sudah ya. Paling tadi ada beberapa kali tidak masuk ya. Kayak kelompoknya kalian hanya satu orang tidak masuk. Oke. Udah ini nanti ada orientasi ya. Oke, nanti kamu bisa lihat di modul ya. Kamu buka. Kemudian nanti ini kamu tulis jawabannya ya. Oke, nanti kamu susun alat praktek yang telah kamu siapkan ya, seperti ini ya. Kemudian nanti kamu hitung berapa keuntungan mekanis ya dengan peralatan seperti ini. Untuk jawaban pertama jumlah balok kainnya 1, tingginya berapa, tingginya berapa. Kemudian percobaan kedua balok kedua tingginya berapa, tingginya berapa. Kemudian percobaan ketiga tingginya berapa, tingginya berapa. Kemudian perhitungan mekanisnya berapa. Oke, nanti setelah ini kamu diskusi ya. Setelah hasil datanya kamu temukan, kamu dapat, kamu diskusi. Kemudian nanti kamu buat kesimpulan ya di dalam kelompok ya. Kemudian setelah itu kamu presentasikan ya hasil diskusi kamu. Oke, nanti kamu buat ini ya hasil presentasinya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pengisian LKPD? Ada yang tanyakan tidak? Tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, silakan kursinya berbalik ke temannya. Silakan mulai diskusi ya. Untuk menjawab ya. Kenapa? Kenapa? Oke, di dalam LKPD kamu ya atau di dalam modul itu ada simulasinya. Bisa kamu lakukan simulasi dulu ya sebelum praktek ya. Biar kamu nanti bisa tahu hasilnya perbedaannya antara simulasi dan praktek langsung yang sama tidak ya. Nah, bilangnya
dulu ya ini. Oke. Kemudian nanti dia ya. Makan. Sisi kiri dari kiri nanti 30 cm ya, 30 cm yang nanti sisi kiri ya. Oke. Nanti tinggi ini kamu ukur dulu yang pertama ini. Ya, kemudian tinggi ini begini, gitu kan. Kemudian yang kedua berapa tinggi ini? Tinggi 17 ya, dua ini. Ini yang satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita 19 ya. Oke. Nanti seperti ini ya. Ya. Akan di sini. Kemudian kita buka. Pasang aja ya. Ini jangan diambil. Sampai ya. Semakin tinggi kan dia membutuhkan semakin besar ya, gitu ya. Yang kita pakai kelompok satu ya, kelompok satu. Oke, sekarang lanjut kelompok satu. Kelompok yang lain seperti kesepakatan tadi di awal, pasca Aulia kembali dulu ke depan, lihat ke depan, perhatikan dulu temennya ya. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mengenai bidang milik. Soal yang pertama, permasalahan yang diidentifikasi dari video tersebut dan solusinya adalah masalah yang pertama, dua orang pria kecelakaan dalam melangkah suatu barang. Solusinya memindahkan barang dengan bantuan bidang milik. Masalah yang kedua, jalan didulungi jika dibuat lurus akan menyebabkan benda yang dikeluarkan menjadi lebih besar dan risiko kecelakaan menjadi tinggi. Solusinya, jalan digulung bisa berjalan polos yang membuat tenaga yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Berikut hasil dari praktikum yang telah mereka lakukan. Jumlah barang kayu yang pertama tingginya adalah 7 cm, posisi tingginya 30. Keuntungan mekanisnya adalah 4,28. Balok kayu yang kedua, tingginya adalah 13 cm, tingginya 30, keuntungan mekanisnya adalah 2,30. Untuk balok kayu yang ketiga, tingginya adalah 19 cm, dan tingginya 30. Keuntungan mekanisnya yaitu sebesar 1,30. Jadi kesimpulannya adalah semakin mudah menjadi sebuah canggih, maka harga yang dijualkan pun akan semakin besar. Yang kami bahas setelah mengenai dalam percobaan adalah jalan di bidang milik tiba terganggu dengan kemudian dilewati dan tenaga yang dibutuhkan dan melalui psikis memindahkan barang yang berat dan kemudian melalui sebuah bersama bidang milik. Maka kesimpulannya adalah bidang milik dapat digunakan untuk memperoleh energi yang dikeluarkan dan berguna untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Oke, lanjut kelompok kedua, kelompok kedua. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 di sini kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode kami.
tujuan desain standar. Untuk mekanis 4,28 cm. Untuk percobaan kedua, jumlah balok kayu 2, tingginya 13 cm, isunya 13 cm. Untuk penggunaan mekaniknya 2,5 cm. Untuk percobaan ketiga, jumlah balok kayunya 3, untuk tingginya 9 cm, isunya 13 cm. Untuk penggunaan mekaniknya 1,5 cm. Kesimpulannya, jika kita menggunakan bidang miring, itu akan lebih menggunakan manusia untuk mengangkat barang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Simak ya teman-teman. Masalah kedua adalah menyambung dengan jalan lurus ke atas lebih sudut dan memiliki risiko kecelakaan yang besar. Solusinya adalah dengan jalan yang berkelok-kelok dan jok mundur menjadi lebih mudah karena gaya yang dikeluarkan lebih kecil. Jumlah balok kayu 1, tingginya 7, sisi miringnya 30, dan keunggulan mekanisnya 4,28. Percobaan kedua, jumlah balok kayunya 2, tingginya 13, sisi miringnya 30, dan keunggulan mekanisnya 2,30. Percobaan ketiga, jumlah balok kayunya 3, tinggi 19,5, sisi miringnya 30, dan keunggulan mekanisnya 1,5. Dari hasil analisis dan juga percobaan kami telah melakukan kesimpulan. Bidang miring memberikan kemudahan dalam beberapa hal, seperti mengangkat barang untuk masuk ke dalam truk. Apabila tidak diberi bidang miring sebagai alat bantu, maka mengangkat barang tersebut akan lebih sulit dikarenakan beban terlalu berat. Dengan bidang miring, kita dapat memperkecil daya kuasa saat menggunakan bidang ke tempat yang lebih tinggi. Lalu, berdasarkan percobaan sederhana yang telah kami lakukan, kesimpulannya ialah semakin tinggi menyandarnya atau bidang miringnya, maka semakin kecil keuntungan mekanisme. Itulah hasil penyelidikan dan percobaan kondisinya dari kami semua. Terima kasih. Coba dari presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kamu, ada yang bisa memberikan kesimpulan ya secara umum? Ya, siapa? Ya? Siapa? Ya? Brandon? Bidang miring, Ya. kebebasan kami, kita dapat menentukan kemudian manusia, darah, memiliki atau berdiri angkat, dengan menggunakan bidang miring, karena tenaga yang dilakukan itu tidak kecil. Juga bukit berarti beban kelompok untuk memudahkan agar sekolah di kecelakaan lebih sedikit dan juga tenaga yang dikeluarkan itu juga lebih sedikit. Oke, itu ya. Kesimpulannya, miring itu dapat lebih memudahkan tujuan. Oke, semangat. Pada prinsipnya penggunaan bidang miring ini untuk mengurangi gaya ya, gaya kuasa. Oke, jadi ketika tiang penyangganya
lebih tinggi, maka keuntungan mekanik yang dihasilkan itu semakin lagi semakin kecil, sehingga gaya yang diperlukan semakin besar ya. Makanya ketika jalannya semakin menanjak ya, khususnya untuk mobil ya, tenaga mesin yang dikeluarkan itu kan semakin besar, sama itu. Kemudian pastinya kan sering rem tuh, kampasannya juga pasti lama-lama akan habis ya, karena dia jalannya menanjak ya. Oke, seperti itu ya untuk bidang miring ya, contoh sederhana. Oke, sebelum Bapak tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan buka kembali modulnya. Kamu kerjakan soal post test ya selama 5 menit. Selama 5 menit. Kamu isi berdasarkan pembelajaran hari ini, perasaan kamu ya. Kalau misalkan pembelajaran hari ini menurut kamu menyenangkan, ya kamu pilih gambar yang motivasinya senyum ya. Kalau misalkan menurut kamu pembelajaran hari ini membosankan, ya pilih gambar yang nangis ya. Oke, silakan. Oke, sebelum kita pulang ya, karena di awal kita berdoa, maka ya juga kita berdoa ya. Itu Bapak kita perwakilan dari kelas 8 ya. Genzu aja Genzu. Demi doa Genzu. Ayo Genzu. Iya, depan aja. Genzu. Meet you next tomorrow.